Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufiqul Fahmi, SPD MPD. Saya dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Manado. Pada semester ini saya menempuh mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas dengan bobot 2 SKS dengan waktu 2 kali 50 menit. Deskripsi mata kuliah penelitian tingkat kelas ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang pembahasan dan berbagai metode serta teknik pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dalam penelitian tindakan kelas. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah: 1. Mahasiswa mampu menunjukkan profesionalisme menjadi seorang calon guru dan peneliti. 2. Mahasiswa mampu menguasai teori dan konsep riset penelitian tindakan kelas. Yang 3, mahasiswa mampu menemukan, menganalisis dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah pembelajaran di kelas dan di sekolahnya, dan menginovasi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan belajar siswa. Yang 4, mahasiswa mampu menginternalisasi teori dan konsep penelitian tindakan kelas dan memberi kepekaan sebagai guru dan peneliti untuk menemukan alternatif tindakan pembelajaran dalam proses pendidikan dan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari sebagai guru di sekolah. Materi pembelajaran dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama adalah konsep dasar tentang riset penelitian tindakan kelas. Yang kedua, hakikat penelitian tindakan kelas secara komprehensif. Yang ketiga, manfaat dan tujuan penelitian tindakan kelas. Yang keempat, perbedaan antara penelitian tindakan kelas dan penelitian non-tindakan kelas. Yang kelima, langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Yang keenam, konsep siklus dalam penelitian tindakan kelas. Yang ketujuh, kerangka penelitian tindakan kelas. Yang ke-8, proses pembuatan proposal dan laporan hasil penelitian tindakan kelas. Sistem pembelajaran yang saya gunakan di dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas ini adalah sistem pembelajaran berbentuk tatap muka di kelas. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran penelitian tindakan kelas ini adalah metode pembelajaran ceramah dan tanya jawab. Interaksi. Dosen memberikan waktu yang luas kepada mahasiswa untuk bertanya jawab tentang materi yang telah disampaikan. Sedangkan sistem penilaian yang saya gunakan di dalam materi pembelajaran ini, yang pertama, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sebesar 30%, yang kedua, tugas terstruktur sebesar 30%, yang ketiga, UTS atau ujian tengah semester sebesar 20%, yang keempat adalah ujian akhir semester sebesar 20%. Adapun tugas dalam satu semester, saya memberikan 3 tugas. Yang pertama, memberikan tugas pembuatan bab 1 proposal penelitian tindakan kelas yang sebagai indikator penilaiannya sebesar 35%. Yang kedua, membuat bab 2 penelitian tindakan kelas sebesar 30%. Dan yang ketiga, membuat bab 3 penelitian tindakan kelas sebesar 35%. Di dalam video ini terdiri dari atas 2 bagian. Yang pertama, video tentang deskripsi mata kuliah penelitian tindakan kelas. Yang kedua adalah deskripsi tentang proses pembelajaran di dalam kelas. Demikian paparan dari deskripsi mata kuliah penelitian tindakan kelas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pertemuan yang ke-6. Sebelumnya akan saya cek dulu kehadiran saudara. Saya mulai pertama. Eza Rizky ada? Ada. Putri Yuliani? Ada. Pramita Rusadi ada? Iwah Yugai? Andi Niru Armini?
Ada Pak. Guru ada? Ada Ali. Iya. Si Rahman tadi? Ada Pak. Elsa ada? Pak. Ya, ini. Ada Pak. Dewi Hartati ada? Ada Pak. Esa Asari ada? Setiap Putri Ramadhani, Fatmawati, Ada Pak. Nia Rianti, Aprianto, Ada Pak. M. Abdul Rizki. Ada Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan Islam masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada hari ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Artinya kalau kita lihat di dalam proposal penelitian, langkah-langkah penelitian tindakan kelas ini terletak di bab 3. Tapi sebelum kita membahas langkah-langkah penelitian tindakan kelas ini, kita akan perspektif ke belakang. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang perbedaan antara penelitian tindakan kelas dengan penelitian non tindakan. Ada yang bisa menjelaskan? Penelitian tindakan kelas dengan penelitian non tindakan kelas. Silakan. Ada? Artinya penelitian TTK dan penelitian yang non TTK, apa yang membedakan? Silakan. Ada? Silakan ditanya, mau menjelaskan. Ada? Ya, silakan. Kalau di tempat TTK itu ya harus ada kelas. Kalau non TTK itu pendidikan yang di luar dari kelas. Kalau penelitian tindakan kelas itu penelitian yang harus berada di dalam kelas, ya, harus seorang guru yang melaksanakannya di dalam kelas. Sedangkan penelitian non PTK bisa saja di luar kelas. Banyak sekali perbedaan-perbedaan antara penelitian tindakan kelas dan non penelitian tindakan kelas. Baik, hari ini kita akan membahas langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Di dalam penelitian tindakan kelas itu wajib diketahui oleh seorang peneliti yang untuk melakukan penelitian tindakan kelas itu. Yang pertama kita mengenal adalah perencanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, tindakan. Yang ketiga, observasi dan evaluasi. Yang keempat, namanya refleksi. Jadi 4 komponen ini wajib dipahami oleh seorang peneliti penelitian tindakan. Apa itu perencanaan? Setiap penelitian tindakan kelas harus membuat suatu perencanaan yang matang. Apa saja isinya? Pertama, kalau kita melihat menyiapkan RPP dan silabus, itu penting, itu wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, menyiapkan instrumen penelitian dan catatan lapangan. Dan yang ketiga adalah menyusun jadwal penelitian. Menyiapkan RPP ini apakah semuanya RPP seperti biasa atau tidak? Yang dikatakan RPP penelitian sesuai apa itu tadi? Sebagai contoh dalam penelitian saya yang sudah terbitkan di jurnal dunia, nanti silakan dilihat, nanti saya kasih linknya. Penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SMP 31 Merani dengan judul peningkatan keterampilan membaca dengan menggunakan teknik skema. Artinya di dalam RPP itu sangat tergambar yang namanya langkah-langkah teknik skema. Itu yang pertama. Di dalam RPP itu juga harus tergambar bagaimana pelaksanaan teknik skema. Itu saya contohkan di dalam jurnal ilmiah yang telah saya terbitkan. Yang kedua adalah menyiapkan instrumen. Instrumen penelitian ini ada beberapa macam. Ada namanya lembar observasi aktivitas siswa. Ada lembar observasi aktivitas guru. Ada yang nama lagi adalah catatan lapangan. Kalau kita menggunakan angket bisa juga. Itu dinamakan instrumen penelitian dalam penelitian kita.
Yang terakhir ada namanya soal tes. Karena kalau ingin memperlihatkan proses, maka di tes domain ada lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi aktivitas guru, catatan lapangan. Bagaimana kalau kita melihat hasil Pak? Kita uji dengan melalui tes. Tes itu ya silakan gunakan apa? Apakah tes unjuk kerja atau tes sebagainya. Itu yang pertama. Yang ketiga adalah menyusun jadwal penelitian. Ini penting sekali. Kita harus menyusun. Menyusunnya berapa lama kita melakukan PTK? Misalnya 3 minggu, 4 minggu, harus terjadwal dengan rapi. Misalnya siklus 1 kita laksanakan minggu pertama ini, siklus 2 kita laksanakan minggu kedua, siklus 3 kita laksanakan ini sampai seterusnya. Maka harus tergambar dengan jelas di dalam menyusun jadwal penelitian. Itu yang pertama dikenal dengan nama perencanaan. Yang kedua, ada namanya tindakan atau pelaksanaan PTK. Bagaimana kita melaksanakan PTK ini atau penelitian tindakan kelas ini? Tentu dasarnya adalah perencanaan itu sendiri. Kalau dalam perencanaan kita susun secara jelas, maka semua yang kita buat dalam RPP, yang tergambar dalam RPP, baik itu yang namanya metode, teknik, ataupun model yang kita gunakan, itulah yang kita laksanakan di dalam pelaksanaan PTK. Ya. Kita laksanakan itu harus jelas misalnya. Di dalam perencanaan pembelajaran itu kita buat misalnya pertemuan pertama itu kita khusus melaksanakan pelajaran. Itu konsep PTK. Pertemuan kedua kita khusus tes. Artinya di situ memang sangat jelas sekali bahwa di pertemuan pertama itu kita akan melihat prosesnya. Di pertemuan kedua akan melihat hasil. Itu yang dikatakan di dalam pelaksanaan tindakan. Saya pikir itu, silakan kalau ada yang ditanya. Ya, sebut namanya. Nama saya Sofia Perdani. Bertanya, apa saja alat pengumpulan data dalam PTK? Ya, alat pengumpul data dalam PTK. Alat pengumpul data istilah lain ada instrumen. Yang pertama alatnya itu adalah lembar observasi aktivitas siswa. Yang pertama. Yang kedua ada namanya lembar observasi aktivitas guru. Itu kedua instrumen. Yang ketiga ada namanya tes. Yang keempat ada namanya angket kalau kita menggunakan angket. Yang kelima itu ada namanya catatan lapangan. Ini 5 instrumen dalam penelitian tindakan kelas. Lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi setiap guru ini untuk apa gunanya? Untuk melihat apakah proses pembelajaran dengan menggunakan yang kita buat dalam refleksi itu berjalan atau tidak. Yang pertama. Artinya yang kita lihat cari buat komponen ini catatan lapangan dan sebagainya ini untuk melihat prosesnya. Sedangkan tes untuk melihat hasil. Kalau kita menggunakan 3 rumusan masalah, bagaimana proses, bagaimana hasil, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi peningkatan itu, maka kita gunakanlah yang namanya angket. Nah, kalau ingin melihat proses, observasi siswa dan guru. Kalau ingin melihat hasil, menggunakan tes. Tapi kalau ingin melihat faktor yang membuat peningkatan terjadi, kita bisa menggunakan melalui pertanyaan biasa. Oke, silakan yang lain. Ya, silakan Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan bertanya pada siklus berapakah tes dilaksanakan pada PTK? Pada siklus berapa
pelaksanaan tes. Di dalam PTK, setiap siklus harus dilaksanakan tes. Di pertemuan berapa? Pertemuan kedua. Saya katakan tadi bahwa pertemuan pertama kita khusus melaksanakan proses pembelajaran. Pertemuan kedua kita melaksanakan tes. Itulah yang kita kenal dengan nama siklus 1. Apakah siklus 1 ini tuntas? Ternyata di dalam siklus 1 ini kita temukan hasil dari pembelajaran itu tidak tuntas. Maka kita lanjutkan kepada siklus 2. Jadi kalau pertanyaan Ricky tadi, berapa kali tes di dalam siklus? 1 kali. Ya? Apa lagi? 1 kali di dalam. Artinya setiap siklus kita melakukan tes untuk mengukur aktivitas dan hasil pembelajaran. Oke, satu pertanyaan lagi, silakan. Ya, silakan Sunam. PTK dikatakan selesai apabila semua siswa atau 75% siswa telah dinyatakan tuntas. Ingat, sekolah itu ada namanya KKN. KKN itu apa? Kriteria ketuntasan minimal. Ini untuk siswa yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua ada ketuntasan kelas. Ini apa? Ini yang ditetapkan oleh kelas. Ini juga ditetapkan kelas oleh ditetapkan sekolah. Ini untuk mengukur individu siswa. Ini untuk mengukur seluruh siswa. Sebagai contoh dalam ruangan ini ada 15 orang mahasiswa. Ternyata di dalam hasil tes saya hanya 65% siswa yang mencapai ketuntasan yang saya tetapkan. Syarat untuk dikatakan ketuntasan kelas itu apabila memenuhi 75% yang saya tetapkan di sekolah, tetapkan kampus. Artinya Anda hanya mencapai 65%, padahal ketuntasan kelasnya 75%. Itulah yang dikatakan tidak tuntas. Seandainya dalam ruangan ini ada 15 orang mahasiswa, ternyata yang mencapai ketuntasan kelas itu kalau kita hitung persentasenya sudah mencapai 75%. Artinya dikatakan tuntas, tidak perlu dilanjutkan kepada siklus lain. Artinya kesimpulannya, sampai berapa siklus ketika itu bisa dihentikan apabila telah mencapai ketuntasan kelas. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang ketiga tentang observasi dan evaluasi. Apa saja observasi itu? Tadi sudah saya katakan, observasi itu adalah pengamatan. Siapa yang kita amati adalah siswa dan gurunya. Bagaimana cara kita mengamati? Melalui lembar observasi aktivitas siswa dan guru. Siapa yang mengamatinya? Ada memang khusus seseorang yang ditunjuk untuk sebagai apa? Mengamati proses pembelajaran, terkenal dengan nama kolaborator. Nanti dalam PTK itu ada 30 orang yang jujur mengamati apa ini, itu namanya kolaborator. Itu dikatakan dengan observasi. Apa saja alatnya? Sudah saya sampaikan tadi. Pertama lembar observasi siswa dan guru, yang kedua adalah tes, yang ketiga bisa kita menggunakan angket, dan empat itu adalah kata tambahan dan sebagainya. Yang kedua adalah evaluasi. Evaluasi ini untuk mengukur dari kemampuan siswa dalam menulis. Misalnya kalau kita penelitian saya dalam berbicara, untuk mengukur kemampuan siswa dalam berbicara. Bagaimana cara mengukurnya, Pak? Tentu kita menggunakan soal. Soal itu yang kita ukur. Kita kasih soal misalnya dalam semester itu kan setiap ada UTS atau apa kita kasih soal. Itu mengukur itu. Apakah semester itu kita melihat? Iya. Kita melihat itu berdasarkan soal yang kita buat. Ada indikator penilaian. Maka kalau dalam PTK itu ada namanya statistik sederhana. Ada rumus-rumus untuk menentukan orang ini mencapai KKM atau tidak, apakah orang ini bisa dikatakan berhasil atau tidak. Yang terakhir ada namanya represi. Yang keempat, apa itu represi? Setelah kita melakukan perencanaan,
kita melakukan tes, ternyata hasilnya dalam siklus 1 itu ternyata siswanya tidak mencapai ketuntasan kelasan. Dari mana kita tahu? Dari berdasarkan hasil tes. Maka itulah gunanya tadi yang namanya catatan lapangan, ada namanya lembar observasi dan sebagainya. Nah, kita lakukan yang namanya refleksi, kita kaji apa sih yang menyebabkan siswa ini tidak tuntas. Oh, ternyata dikaji ini setelah lihat lembar observasi, setelah lihat tes, ternyata bahwa gurunya itu misalnya tidak menggunakan atau belum sepenuhnya menggunakan metode atau teknik yang ada di RCP. Misalnya ini yang menyebabkan. Atau misalnya sebabnya, oh ternyata waktu proses pembelajaran siswa ini keluar masuk dalam banyak, tidak fokus dia. Oh inilah penyebabkan sehingga siklus 1 itu tidak mencapai ketuntasan kelas. Hasil represi, kalau istilah lain represinya apa namanya ya? Mengulangilah melihat kelemahan-kelemahan sebelumnya, dasar dari kelemahan itulah kita akan perbaiki dan melanjutkan kepada siklus 2. Sementara itu, silakan ada yang tanya. Silakan, mungkin ada Pak Guru dari belakang. Silakan. Silakan, kalau ada. Ada yang lain? Ya, silakan. Baik, saya dari ini bertanya, tadi kan dijelaskan ada tentang catatan lapangan. Ya. Apa fungsi catatan lapangan itu dalam pendidikan? Fungsi catatan lapangan dalam pendidikan mereka melihat apa yang terjadi dalam proses pembelajaran. Mungkin tidak terkapir di dalam lembar observasi, tidak terkapir di dalam aktivitas siswa dan guru. Itulah yang digunakan catatan lapangan fungsinya. Artinya kalau ada di dalam lembar observasi siswa dan guru itu kan terbatas. Jadi tidak semua terkapir di situ. Maka digunakan catatan-catatan yang kita buat selama proses pembelajaran. Dasar itu kita melakukan refleksi nanti. Oh ternyata catatan lapangan ini, observasi ini, aktivitas siswa ini, dan apa namanya hasil tes ini, oh kelemahannya di sini kita perbaiki, kita lanjutkan kepada siklus. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya. Dalam perbaikan mereka Pak, misalkan nih, tadi kan ada siklus 1 dan siklus 2. Ya. Misalkan terjadi di dalam siklus 2 tidak ada perbaikan, memungkinkan Pak, tidak Pak, untuk melanjutkan siklus 3. Oke. Di dalam penelitian tidak penelitian kita kenal namanya siklus-siklus. Tidak disebutkan beberapa siklus. Ada teori mengatakan itu, misalnya teori-teori dikemukakan oleh Aristoteles dan sebagainya. Terdiri dari siklus-siklus. Apabila siklus 1 tidak tercapai ketuntasan kelas berdasarkan kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan, maka dilanjutkan kepada siklus 2. Apabila di siklus 2 masih juga belum mencapai ketuntasan, dengan perbaikan-perbaikan dan sebagainya akan dilanjutkan kepada siklus 3. Biasanya kalau sampai siklus 3 tidak juga tuntas, itu ada yang salah dalam proses pengajaran. Tapi boleh. Tapi biasanya apabila sampai siklus 3 tidak juga tuntas, ada yang salah dalam proses. Ya. Apakah boleh? Boleh. Karena ketika itu ingin memperbaiki proses dan hasil, kan? Itu gunanya. Ada lagi? Silakan. Satu pertanyaan lagi, silakan. Saya silakan. Saya persilakan, ada satu pertanyaan lagi. Hah? Ada? Ada? Paham? Ya kalau paham, syukur alhamdulillah. Jadi jangan diam itu buat hati. Bisa dikata paham, bisa kan tidak. Ini juga paham ya? Jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan,
ini yang mengambil mata kuliah ini harus apa ya, baca-baca buku juga tentang penelitian tindakan kelas, supaya ada menerbitkan dua jurnal tentang penelitian tindakan kelas itu, satu di jurnal Universitas Negeri Padang dan satu di jurnal Universitas Pendidikan. Akan ada lagi yang kita kasih dengan Anda baca-baca itu bagaimana melaksanakan penelitian tindakan kelas itu sudah tergambar dari jurnal ilmiah. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, bahwa kesimpulan kita yang kita pada hari ini, bahwa dalam meneliti tindakan kelas itu seorang peneliti harus memahami betul yang namanya langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Apa itu langkah-langkahnya? Yang pertama itu adalah perencanaan. Yang kedua adalah tindakan. Yang ketiga observasi dan evaluasi. Yang keempat itu adalah refleksi. Itu wajib dipahami oleh seorang yang akan melakukan tindakan kelas. Apa saja isi perencanaan sudah saya sampaikan tadi. Membuat rencana pembelajaran atau RPP itu lengkap dengan waktunya, materinya apa, dan sekira bagaimana metode, teknik atau model yang digunakan harus tergambar. Yang kedua, tindakan tadi sudah saya sampaikan harus mengacu kepada apa perencanaan yang kita buat. Yang ketiga, observasi dan evaluasi. Observasi ini kita gunakan untuk melihat aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, melihat aktivitas guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada tes lagi untuk mengukur kemampuan siswa. Jadi kalau kita ingin melihat prosesnya, kita menggunakan lembar observasi tadi. Kalau kita ingin melihat hasilnya, kita akan melakukan. Yang terakhir itu adalah refleksi. Refleksi ini pada siklus 1 kita melihat ternyata di dalam siklus 1 itu tidak ada terjadi peningkatan atau dikatakan belum tuntas dari ketuntasan kelas yang ditetapkan, maka kelemahan siklus 1 itu akan kita perbaiki dan kita akan lanjutkan kepada siklus 2. Paham? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan berikan tugas. Nah, ini pertemuan ke-6 dikumpulkan pada pertemuan ke-8. Ya, pertemuan ke-8 waktu kita melaksanakan UTS. Tugasnya adalah membuat namanya latar belakang masalah, atau istilah dalam proposal kita itu bab 1. Lengkap dengan latar belakang masalah, judul pertama judul penelitiannya, yang kedua latar belakang masalahnya, yang ketiga identifikasi masalahnya, yang keempat itu adalah rumusan masalah, yang kelima itu adalah manfaatnya apa. Tapi waktu ada 2 minggu untuk melakukan observasi di masing-masing sekolah supaya tahu masalah itu betul-betul terjadi. Paham? Kalau paham, bisa kita tutup pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Saya diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.